warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba yang belum rapi, silakan dirapikan dulu. Absen dulu ya. Aulia Zahra, Eka Saputri, Fitriani, Intan. Udah pada siap belum buat belajar? Siap. Mau belajar kita explain dulu ya. Coba berdiri dulu. Di sini ada cluenya ya. Cluenya. Nah, di sini ada cluenya. Kalau kata ngomong anggur, berarti kalian ketawa ya. Terus di sini ada apel. Kalau apel dibongkok. Nah, nanas diam. Terus jeruk, kalau jeruk berdiri. Coba kesini nanti di depan biar nggak ketemu sama ininya. Lampunya, takutnya ketemu sama lampunya. Yang di belakang boleh ke depan. Takutnya kepentok sama nanasan ya. Jangan digeser. Sudah. Apel. Apa ya? Anggur. Anggur. Jeruk. Jeruk. Anggur. Anggur. Nanas. Anggur. Apel. Anggur. Jeruk. Udah ya, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Di sini ada yang pernah melakukan langkah-langkah dalam membuat sesuatu nggak? Pernah. Apa? Pernah apa membuat apa? Mie. Nasi goreng. Pernah membuat apa tadi? Mie. Ya, membuat mie. Gimana caranya? Coba jelaskan. Jelaskan. Sediakan wajan, lalu isikan air. Hidupkan api sampai mendidih. Hidupkan air. Sebelum kita akan belajar tentang teks prosedur. Tahu nggak teks prosedur? Teks prosedur itu apa? Ini. Langkah-langkah membuat kayak ini. Langkah-langkah membuat suatu makanan. Suatu langkah-langkah membuat sesuatu apa? Suatu hal. Atau ini ya, petunjuk. Sini materi ini kita tulis dulu ya.
prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode dalam memecahkan suatu masalah. Jadi, bisa disimpulkan teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat sesuatu. Teks prosedur bertujuan memberi petunjuk cara melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan material dan metode yang detail. Misalnya, cara membuat telur atau menyalakan komputer atau mematikan komputer. Sederhananya, teks prosedur adalah teks yang berisi arahan atau langkah demi langkah yang memberikan instruksi untuk melakukan atau mengerjakan suatu hal. Tujuannya memberikan petunjuk kepada seseorang tentang cara membuat suatu produk, terus memberi arahan untuk melakukan suatu kegiatan, dan memberi petunjuk kepada seseorang tentang cara menggunakan benda atau barang tertentu. Nah, di sini ada 4 struktur teks prosedur. Yang pertama itu tujuan, yang kedua material, yang ketiga dan yang terakhir tujuan adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Biasanya itu terdapat judul atau paragraf pertama teks prosedur, judulnya ya. Misalnya judulnya cara membuat mie instan kayak gitu. Jadi awalnya judulnya. Nah, yang kedua ini material. Material itu apa? Bahan-bahan. Terus ada lagi apa lagi? Alat. Terus alat, bahan-bahan, takaran, terus jumlah, bentuk atau warna, agar pembaca memperoleh hasil yang maksimal. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah itu apa? Langkah-langkah memasak, yaitu tahapan atau proses dalam membuat sesuatu. Ini dapat dituliskan dengan kalimat yang jelas, logis, sistematis, dan tidak bertele-tele supaya pembaca tidak bingung dalam membaca teks prosedur. Terus yang terakhir, ini penegasan atau penutup. Apa itu penegasan dan penutup? Penegasan atau penutup itu bisa berupa kesimpulan ya. Kesimpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang ada dalam teks prosedur. Ya. Contoh teks prosedur. Judul cara membuat nomor 1. Bahan-bahan: siapkan telur 1 buah dan siapkan garam secukupnya, sama siapkan mentega atau minyak goreng. Alat: siapkan kompor, penggoreng seperti wajan, spatula, piring. Cara membuatnya: langkah pertama, menyalakan api dengan ukuran yang sedang saja. Kemudian langkah selanjutnya ialah dengan meletakkan wajan di atas kompor tersebut. Masukkan mentega dan tunggu hingga meleleh dan panas. Lalu pecahkan telur dan tuangkan isi telur ke dalam wajan. Jangan lupa untuk menambahkan garam secukupnya. Jika telur sudah matang, angkat lalu tiriskan sebentar, kemudian letakkan di atas piring, dan telur mata sapi sudah siap disajikan. Setelah pelajaran hari ini, teks prosedur, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti? Sudah mengerti? Baik, kalau sudah mengerti, kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa. Silakan siapkan doanya. Salam.